Halo co-friend, di sini kita diminta untuk menentukan mol H2 yang didapatkan saat setimbang. Perlu diingat ya co-friends, reaksi setimbang itu adalah reaksi bolak-balik. Dengan laju ke kanan itu sama dengan laju reaksi ke kiri. Dalam suatu reaksi kimia ada reaktan yang letaknya di sebelah kiri tanda panah dan produk di sebelah kanan tanda panah. Fase reaksi penulisannya itu ada 4, yaitu aqueous, liquid, solid, dan gas. Di sini diketahui tetapan kesetimbangan atau KC. KC itu apa sih? KC merupakan tetapan kesetimbangan yang diperoleh dari hubungan antara konsentrasi produk pangkat koefisien per konsentrasi reaktan pangkat koefisien. Kalau kita nyatakan dalam persamaannya adalah seperti ini. Nah, dari sinilah co-friends nanti kita akan mendapatkan komposisi mol H2 saat setimbang. Berbicara mengenai mol, data yang kita butuhkan adalah konsentrasi. Apa hubungan antara mol dengan konsentrasi? Konsentrasi itu menyatakan mol zat per volume larutan dalam liter. Dalam hal ini adalah volume ruang, yaitu 1 liter. Kemudian, apakah produk dan reaktan, semua spesiesnya bisa kita masukkan di co-friends dalam persamaan KC? Ternyata tidak, karena pada persamaan KC, fase yang kita perhitungkan hanyalah fase gas dan aqueous. Bagaimana cara kita menentukan mol-mol yang lain? Kita menggunakan konsep bahwa pada persamaan stoikiometrinya, perbandingan koefisien itu menyatakan perbandingan mol zat-zat yang bereaksi. Nah, dari penjabaran ini nih co-friends, kita mulai tinjau yang pertama, dari reaksi kesetimbangannya, dan kita tentukan persamaan KC. Kemudian kita akan mendapatkan mol gas H2 yang didapatkan saat kondisi setimbang. Fasenya di sini adalah gas semua, maka berpengaruh atau diperhitungkan dalam persamaan KC. Sehingga KC adalah konsentrasi H2 pangkat 1 kali konsentrasi Cl2 pangkat 1 per konsentrasi HCl pangkat 2. Lalu kita kan di sini butuh kondisi mula-mula reaksi setimbang. Untuk apa? Untuk menentukan komposisi setimbangnya. Di mana diketahui mol awal HCl yang dimasukkan adalah 10 mol. Kalau kita nyatakan dalam tabel adalah seperti ini. Belum ada pembentukan H2 dan Cl2. Lalu, tidak diketahui nih yang bereaksi itu berapa. Maka kita bisa asumsikan yang bereaksi dengan suatu variabel. Karena perbandingan koefisien menyatakan perbandingan mol, agar memudahkan perhitungan maka di sini HCl yang koefisiennya 2 misalnya yang bereaksi 2X. H2 koefisiennya 1 berarti 1X. Cl2 berarti 1X juga. Dengan kesetimbangan bergeser ke kanan, reaktan ada pengurangan, produk ada penambahan. Maka dalam kondisi setimbang, kita dapatkan komposisi molnya masing-masing. H2 yang dihasilkan di sini adalah X mol dalam kondisi setimbang. Tentu kita perlu mencari nilai X dulu nih. Dari mana? Dari KC. Setelah kita dapatkan mol, berarti kita butuh konsentrasinya untuk menghubungkan dengan KC. Berarti konsentrasi HCl saat setimbang, yaitu 10-2X mol per 1 liter, yaitu 10-2X molar. Lalu H2, X mol per 1 liter yaitu X molar, dan Cl2, X mol per 1 liter yaitu X molar. Data-data ini kita masukkan ke dalam persamaan KC. KC-nya 0,16, berarti 0,16 sama dengan X kali X per 10 min 2X pangkat 2. Ini kalau kita jabarkan berarti menjadi 0,16 kali 100 dikurangi 40X ditambah 4X pangkat 2 sama dengan X kuadrat. Maka kita akan mendapatkan persamaan kuadrat yaitu 0,36X kuadrat plus 6,4X dikurangi 16 sama dengan 0. Karena diketahui persamaan kuadrat, untuk menghitung X1 dan X2 kita gunakan rumus ABC, yaitu min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Di dalam persamaan kuadrat, A adalah koefisien yang berada di depan variabel kuadratnya, yaitu 0,36. Kemudian B itu merupakan koefisien yang berada dalam variabel pangkat satunya, yaitu 6,4, dan konstanta ini merupakan C. Nah, kita masukkan ke dalam persamaan. Berarti X1, ketika tandanya positif, min 6,4 ditambah akar 6,4 pangkat 2 dikurangi 4 dikali 0,36 dikali min 16 per 2 kali 0,36. Hasilnya 2,22 mol. Kemungkinan X yang kedua adalah ketika di sini tandanya kita ubah menjadi negatif, berarti menjadi min 20 mol. Maka nilai X yang memungkinkan tentu adalah yang bertanda positif, yaitu 2,22 mol.
Sehingga dengan nilai X 2,22 mol, kita dapatkan komposisi mol saat setimbang, yaitu HCl 10-2 X berarti 5,56 mol, H2X mol berarti 2,22 mol, dan Cl2 X berarti 2,22 mol. Berarti friends, dari sini bisa kita simpulkan bahwa saat setimbang akan didapatkan gas H2 sebanyak 2,22 mol, sehingga jawaban yang tepat adalah yang C. Terima kasih, sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.